Kalau kau mau, kau bisa membatalkan perkawinanmu, Adi. Tidak, Kakang Bo. Aku tidak bisa melakukannya. Aku adalah panutan bagi segenap kawula Mojopahit. Aku tidak mungkin memberi contoh yang aneh-aneh. Boleh jadi, apa yang aku alami kali ini memang sudah menjadi takdirku. Tidak perlu ada yang disesali, karena perkawinan itu adalah kehendak para ibu ratu. Lagi pula, apa kata orang nanti ketika mereka mendengar hari ini aku menikah, lalu esoknya sudah berpisah, Kakang Bo? Dengan miris, Sri Kitarya mendengar jawaban itu. Dari awal, Dyah Wiyat memang telah mengisyaratkan penolakannya. Tetapi kerabat keluarga seperti menyudutkannya tanpa memberi kesempatan untuk ia menolak. Manakala sekarang telah terbukti Raden Kudamerta ternyata menyembunyikan sesuatu, semua itu adalah bukan kesalahannya. Lalu bagaimana dengan ular yang mematukmu itu, Adi? Sri Kitarya kini membelokkan persoalannya. Kakang Bo, ular itu adalah lambang adanya pihak yang berperilaku seperti ular, jawab Dyah Wiyat. Sri Kitarya menempatkan diri menunggu Dyah Wiyat untuk melanjutkan. Seorang laki-laki tampan yang berkuda. Aneh, karena laki-laki tampan itu membawa seorang bayi. Mungkin berarti laki tampan itu adalah seorang perempuan yang sedang menyamar menjadi seorang laki-laki. Orang itu mengirimiku sekeranjang buah mangga yang ternyata di dalamnya telah disembunyikan ular. Siapapun orang itu, jelas ia mengendaki kematianku. Ketika keranjang dibuka, 3 ekor ular beracun telah siap mematukku. Seekor di antaranya bahkan adalah jenis ular bandotan yang bisa melentik. Untung saja aku masih sempat untuk menghindar, Kakang Bo. Raut muka Sri Kitarya kini terlihat cemas. Siapa pelakunya, Adi? Seorang perempuan yang pasti amat membenciku. Orang yang mempunyai alasan untuk melakukan itu, Kakang Bo. Siapa, Adi? Sri Kitarya kini mengejar pertanyaannya. Nama perempuan itu adalah Dyah Menur, istri Kakang Kudamerta. Hanya orang itu yang memiliki alasan yang kumaksud. Aku mengetahui nama itu dengan mencuri dengar pembicaraan antara Kakang Gajah Mada dengan suamiku. Hening kini merayap menemani Sri Kitarya dan adiknya yang saling berbagi rasa kecewa. Sri Kitarya amat kecewa pada suaminya yang ternyata menyimpan rencana yang amat jahat. Sebaliknya, Dyah Wiyat sangat kecewa pada suaminya yang telah tidak jujur. Akan tetapi, bagaimana harus menuntut kejujuran suaminya bila Dyah Wiyat sendiri menyimpan rahasia asmaranya dengan Rakrian Tanca? Menghadapi persoalan Kakang Raden Cakradara, bagaimana sikap dari Kakang Bo? Tanya Dyah Wiyat. Aku tidak tahu, Adi. Masalahnya adalah aku sangat mencintai Kakang Raden Cakradara. Aku akan berusaha menerima keadaan apa adanya. Sejauh yang aku dengar, aku masih punya penilaian yang baik atas suamiku. Rencana menjarah singgasana itu lebih dilakukan oleh pamannya daripada Kakang Raden Cakradara. Namun karena suamiku mengetahui rencana itu, tetapi ia tidak melakukan pencegahan, suamiku bisa juga dianggap terlibat. Itulah sebabnya aku benar-benar yakin
kau yang lebih pantas untuk menjadi ratu, Adi. Aku sampaikan ini dengan ikhlas. Kau harus menerimanya. Hanya kau yang bisa menyelamatkan tahta dari penjarahan. Dyahwiyat kini memandang kakaknya dengan tatapan mata yang terharu. Dyahwiyat bahkan tidak mampu mencegah matanya untuk berkaca-kaca. Air mata itu bahkan kini runtuh bergulir di pipinya. Dengan cepat, Sri Gitarya tidak membiarkan adiknya terlarut. Segera dipeluknya adiknya itu yang kemudian membalas dengan lebih erat. Bukan aku yang menentukan, Kakang Bo. Apabila para ibu ratu menunjukku sebagai pengganti Kakang Srijayanegara, maka akan kulaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati. Soal para suami kita, suamimu dan suamiku, tidak perlu menunggu waktu. Untuk kita sampaikan kepada para ibu ratu. Iya, Kakang Bo, jawab Dyahwiyat dengan tegas. Raja Dewi Maharajasa yang duduk di pembaringan menyempatkan mengelus-elus tangan Gajah Enggon. Ayolah Kakang Gajah Enggon, bangunlah. Bila Kakang Gajah Enggon pulih dan sadar, aku akan menjadikan Kakang Gajah Enggon sebagai suamiku. Dengan terbelalak, Sri Gitarya melihat dan mendengar apa yang telah diucapkan oleh adiknya itu. Ucapan itu terlalu sembrono. Dayang Sumbi termakan kata-katanya sendiri melalui ucapan yang sangat sembrono semacam itu. Dayang Sumbi menantang siapapun yang mau mengambilkan gulungan benang yang jatuh yang nantinya akan dijadikan sebagai suaminya. Tidak disangka anjingnya yang akan mengambil gulungan benang itu. Namun kini Dyahwiyat tersenyum. Dyahwiyat sadar dan tengah kini ia bercanda. Menurutku lebih baik aku bersuamikan Kakang Gajah Enggon daripada dengan keadaanku sekarang, Kakang Bo. Ucap Dyahwiyat. Jangan sembrono, Adi. Nanti kamu akan termakan oleh ucapanmu sendiri jika Kakang Gajah Enggon menagih janjimu. Sementara itu, di luaran sana, Mojopahit menggeliat. Nyaris semua penduduk kota raja memenuhi panggilan yang dilepas melalui suara kentongan dengan isyarat khusus. Juga isyarat anak panah Sentaren yang telah beberapa kali dilepas melesat menerobos langit. Tua, muda, laki-laki dan perempuan terpanggil menjadikan makam Ontowulan tumplek-blek dan berjejal-jejalan seperti tidak memberi ruang yang cukup. Para perempuan sibuk di dapur darurat yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan makan. Istana bahkan tidak mengeluarkan bahan makanan apapun yang dibutuhkan. Gula, beras, daging, sayuran dan buah-buahan berasal dari sumbangan para rakyat. Tidak ada yang memberi perintah. Masing-masing menggagas atas apa yang mesti mereka bawa. Di antara para perempuan itu ada yang membawa mangga, mentimun dan nangka, dan mereka yang bahu-membahu membangun candi tidak perlu khawatir atas isi perutnya. Yang menyebabkan heboh dan riuh rendah adalah ketika sebuah pedati yang penuh dengan buah mojo kini datang. Buah mojo itu sumbangan dari seorang penduduk pemilik pekarangan yang penuh dengan tanaman mojo. Apalagi buah mojo yang besarnya sekelapa itu semua telah matang. Semangat pekerja itu kini makin makantar-kantar ketika Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri berkenan untuk menengoknya. Cinta dan hormat segenap kawula kepada sang ratu kini terbaca dari sikap mereka yang serentak bersimpuh di tempat masing-masing ketika Biksuni Gayatri turun dari tandu. Tidak perlu bersimpuh. Aku izinkan kalian untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kalian sedang berada di makam Ontowulan, tidak sedang menghadap di istana. Silakan bekerja dengan hati yang riang. Kehadiran Ratu Gayatri yang mendapatkan pengawalan cukup ketat itu
memberi dorongan semangat kepada semua orang yang bekerja. Gagak Bongol bekerja dengan keras. Gajah Mada merasa kini riang melihat Gagak Bongol mengendalikan pembangunan candi itu sambil membawa anak angkatnya. Entah pendekatan semacam apa yang telah dilakukan oleh Gagak Bongol sehingga bocah lasak yang bernama Sang Prajaga itu berhasil ditundukkannya. Ikut memberikan sumbangan tenaganya, Raden Cakradara terlihat kini pula. Pun demikian dengan Raden Kudamerta yang sebenarnya belum layak melakukan apapun karena luka di dadanya belum sembuh. Akan tetapi Raden Kudamerta benar-benar tidak ingin berpangku tangan. Ia melakukan sebatas yang mampu ia lakukan. Di sudut lain, Raden Cakradara tidak segan-segan membantu mengangkat batu yang nantinya akan dipotong-potong sesuai kebutuhan. Patih Daha Gajah Mada tahu baik Raden Cakradara maupun Raden Kudamerta tidak bisa bekerja dengan tenang. Kehadiran Patih Daha dalam mengamati pembuatan candi itu telah menyebabkan dua bangsawan dari Singosari dan Pamotan itu merasa tidak nyaman. Raden Cakradara memang layak gelisah. Ulah Pakering Suramudra kini telah berimbas pada dirinya. Hal itu membuatnya tidak tentram. Sementara Raden Kudamerta kini merasa bagai menunggu waktu untuk dihukum mati. Cepat atau lambat, Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri pasti memanggil dirinya untuk meminta pertanggungjawaban perbuatannya yang telah melakukan penipuan yang nyatanya ia telah terbukti memiliki istri ketika mengawini Sekar Kedaton Diawiyat. Biasanya hubungan antara Raden Cakradara dan Raden Kudamerta itu berjalan akrab. Akan tetapi rangkaian peristiwa yang terjadi telah menyebabkan mereka mengambil jarak dan bahkan tidak saling bertegur sapa. Melibatkan diri membantu mengusung Bata Merah, Raden Kudamerta terlihat tidak banyak berbicara. Pun demikian dengan Raden Cakradara yang ikut sibuk memecah batu yang telah berubah menjadi patung batu. Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri tidak terlalu lama datang dan menyaksikan pendarmaan anak tirinya itu di Antowulan. Serentak semua kini memberikan penghormatan ketika Ratu Raja Patni memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dengan dipikul menggunakan tandu dan dikawal oleh sekitar 10 orang prajurit yang bersenjatakan lengkap. Semua orang kini bekerja dengan giat dan penuh semangat. Keringat diperas dari tubuh dan jiwa yang sehat bahu-membahu. Para perempuan bekerja dengan perasaan yang riang gembira. Bagi para gadis, inilah juga saat yang tepat untuk bertemu dengan pria yang mereka idamkan. Dari para ibu dan gadis-gadis itu, tidak jarang juga terdengar suara tawa yang riang. Demikian juga dengan para lelaki juga sering terdengar suara tawa yang meledak. Seorang dari mereka rupanya pintar melucu dan memiliki pengalaman yang menggelikan. Itulah sebabnya yang mendengarkannya juga tertawa terpingkal-pingkal. Saat sebagian orang bekerja dengan riang dan bersungguh-sungguh, ada pula yang bekerja tanpa bicara. Bukan pekerjaan yang sulit untuk membangun sebuah candi. Yang agak rumit justru adalah pembuatan arca yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan ahlian yang khusus. Orang-orang yang berkemampuan khusus itu demikian juga disebut empu. Semua riang, semua juga gembira. Namun, salah seorang perempuan yang ikut terlibat dalam kegiatan menyediakan makan untuk mereka yang sedang bekerja itu, perempuan pemilik wajah yang cantik itu tidak banyak berbicara. Setiap kesempatan yang dimilikinya digunakan untuk mencuri perhatian pada seorang lelaki yang ikut menyumbangkan tenaga sekedarnya dan tidak bisa bekerja keras karena luka di dadanya. Orang yang menjadi perhatiannya adalah Raden Kudamerta, bangsawan tampan yang bertubuh gagah yang kini tidak bisa lagi ia gapai. Perempuan itu bahkan merasa untuk mengangankannya pun ia tidak berhak. Berantakan hati perempuan itu oleh kerinduan. Ia kini adalah seorang suami yang telah menjadi suami orang lain. Orang lain itu bukanlah orang yang sembarangan
karena ia adalah Sekar Kedaton Mojopahit yang punya peluang amat besar untuk menjadi ratu. Sayang sekali Raden Kudamerta tidak membalikan badannya. Andai kata itu ia lakukan, maka ia akan menemukan wajah yang juga telah membuatnya gelisah. Dalam 2 hari terakhir, cemas dan gelisah itu menyesaki dadanya. Apalagi manakala ia tidak berhasil menemukan jejak perempuan itu, rumah yang ditinggalinya telah kosong, tidak ada jejak apapun yang bisa ia gunakan untuk melacak kemana perginya. Kemana sang istri telah pergi atau sedang melakukan apa, juga bagaimana dengan keadaan anaknya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sungguh sangat mengganggunya. Sementara itu, Gajah Mada yang tengah mengedarkan pandangan matanya terkejut saat sebuah tepukan kini menyentuh pundaknya. Gajah Mada kini berbalik. Kau. Di belakangnya kini Bradabasu tersenyum. Bradabasu tidak sendiri. Di sebelah kirinya berdiri Bayangkara Kendit Kalih dan di sebelah kanannya berdiri Bayangkara Ring Samudra. Demikian sempurna penyamaran ketiga orang itu sampai-sampai Gajah Mada nyaris tidak mengenalinya. Apalagi dalam penyamarannya Bradabasu berjalan dengan terpincang-pincang seolah kakinya panjang sebelah atau pendek sebelah. Namun meskipun Bradabasu telah berhadapan dengan Gajah Mada, perhatian bekas prajurit Bayangkara itu ternyata tertuju ke arah yang lain. Di arah yang menjadi perhatiannya, seorang bocah sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Hanya 2 hari Bradabasu berpisah dari bocah itu. Namun rasanya waktu kini telah berlalu setahun lamanya. Rasa kangen kini telah membelit hati Bradabasu. Gagak Bongol telah berhasil mengendalikannya, kata Gajah Mada. Bradabasu mengangguk. Bagaimana rasanya berpisah dari sang prajaga dalam 2 hari ini, Adi Bradabasu? Tanya Gajah Mada. Bradabasu kini tersenyum dengan lebar. Sudah seperti setahun lamanya, Kakang. Menyadari adanya hal penting yang akan dilaporkan, Gajah Mada kemudian membawa 3 orang itu keluar dari dinding pagar makam Ontowulan. Tidak hanya dalam lingkungan pagar yang tercium bau wangi bunga semboja, yang sebenarnya bergantung kepada ke arah mana angin kini bergerak. Juga karena di luar dinding pagar pun pohon semboja itu juga ditanam. Dengan terduduk di bawah pohon semboja tua, masing-masing kini bersandar pada pagar dinding. Gajah Mada siap menerima apa yang dilaporkan Bradabasu kepadanya. Merayap pada dahan semboja, seekor karimpung telah menggetarkan sayapnya. Kalau saja karimpung itu bisa berbahasa manusia, tentu ia akan ikut menyimak pembicaraan yang terjadi antara mereka. Patih Daha Gajah Mada tentu akan berkeberatan bila ada yang mendengarkan pembicaraan mereka. Hanya saja sayang Gajah Mada tidak menyadari. Tepat di belakangnya, di balik dinding yang sama beradu punggung dengannya, seorang tanpa sengaja ikut menyimak. Singajaya adalah nama orang itu. Ia hanya seorang penduduk biasa dan sedang memberikan sumbangan tenaganya. Keringat terperas dari tubuhnya dan karenanya ia memerlukan waktu untuk beristirahat bareng sejenak dengan bersandar di dinding. Pembicaraan yang disimaknya yang telah menyebabkan wajah seseorang itu menyelinap terbayang. Ia adalah seorang Dharma Putra Winesuka yang bernama Raklian Kembar, pemilik mimpi dan cita-cita yang sangat muluk. Bagaimana, Di? Apakah kau berhasil menemukan perempuan itu? Tanya Gajah Mada. Rupanya Kakang Gajah memandangnya sebagai simpul yang amat penting, jawab Bradabasu. Tentu saja, Adi. Karena pagi ini ia telah berencana untuk membunuh Sekar Kedaton. Untung saja itu tidak berhasil. Perempuan itu merupakan mata rantai simpul yang tidak terpisahkan dari kejadian yang lain. Bradabasu kini terbelalak. Bradabasu punya alasan untuk tidak sependapat.
Tiah Menur melakukan apa, Kakang? Ia menyamar sebagai seorang laki-laki, kemudian datang ke istana Giri dan mengirimkan sekeranjang buah mangga yang telah menyembunyikan 3 ekor ular. Ular Weling, ular sendok, dan ular bandotan. Pradabasu memandang Gajah Mada dengan alih yang sebelah dimiringkan. Tidak mungkin Tiah Menur yang melakukannya, Kakang. Kenapa? Aku tidak kehilangan jarak sejengkal pun dari perempuan itu sejak dari semalam. Ia tidak bisa berkuda. Ia juga takut pada ular. Ia sekarang berada di antara para ibu yang tengah sibuk menyiapkan makan itu. Gajah Mada kini terkejut. Orang yang berencana untuk membunuh Sekar Kedaton itu adalah orang lain, Kakang. Bukan Tiah Menur yang malang itu. Aku yang menjadi jaminannya. Patih Daha Gajah Mada kini terdiam untuk beberapa saat. Apa alasanmu? Raden Kudamerta dan perempuan itu adalah pasangan yang saling mencintai. Kalau Kakang percaya padaku, Raden Kudamerta sama sekali tidak berkeinginan untuk membuat repot istana. Raden Kudamerta melakukan itu karena ada pihak yang memaksanya, bahkan dengan menyandera istrinya. Untunglah Tiah Menur mampu meloloskan diri, dan untung pula aku yang berhasil menemukan jejaknya. Patih Daha Gajah Mada masih tidak bisa memahaminya. Siapa yang memaksa adik? Kalau saja Lembang Laut masih hidup, Lembang Laut pasti bisa menjawabnya. Sayang sekali, Lembang Laut kini telah mati. Ketika beberapa bulan lalu telah kusampaikan temuanku pada Lembang Laut, ia kemudian memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam kekuatan yang bahkan berniat untuk melakukan makar itu. Sayang sekali, Lembang Laut telah tewas di patuk ular dengan kematian yang menyesatkan pandangan orang. Gajah Mada kini merasa jawaban itu masih samar. Soal Lembang Laut namanya harus dibersihkan. Pada saatnya nanti aku yang akan melakukannya. Semua orang harus tahu apa yang dilakukan oleh Lembang Laut, berkata Patih Daha Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menoleh dan memberikan perhatiannya kepada Kendit Galih. Dan kamu, Bayangkara Kendit Galih, apa yang akan kau sampaikan? Kendit Galih kini mempersiapkan diri untuk menyiapkan laporannya. Ada sebuah kekuatan yang perlu diwaspadai, Ki Patih. Penyelidikanku terhadap pisau yang telah digunakan untuk membunuh Tinasten dan Arya Suropati telah membawaku kepada Pandai Besi Panji Sinduro di Kedemangan Tegalsari. Pandai Besi Panji Sinduro mengenali pisau buatannya yang menurutnya pisau itu dipesan oleh seorang yang bernama Rubaya dan tinggal di Karangwatu. Menurut penelusuranku, di Karangwatu membentur pada hal yang benar-benar tidak terduga. Di tempat itu telah disiapkan sebuah pasukan dengan kekuatan yang mengkhawatirkan. Kekuatan kecil itu bahkan mungkin bisa menjelma menjadi kekuatan makar yang cukup besar. Kali ini Gajah Mada tidak bisa lagi menganggap laporan itu sebagai hal kecil. Apa yang telah kau lihat di tempat itu? Sebuah latihan perang yang dilakukan setiap hari, siang dan malam. Mereka jelas merencanakan sesuatu. Mereka memiliki rencana jangka panjang, terlihat dari lambang yang telah mereka miliki. Lambang apa itu? Seekor ular yang membelit buah maja. Gajah Mada kemudian memandang Bayangkara Kendit Galih dengan mata yang tidak berkedip. Gajah Mada kemudian segera mengalihkan pandangan matanya kepada pohon semboja di depannya. Pohon itu bergoyang dengan keras oleh tanah yang serasa bergerak diguncang oleh gempa. Seekor ular yang membelit buah maja. Ya, Kakang. Dengan segera Gajah Mada kini teringat pada apa yang dilaporkan Gagak Bongol tentang bagaimana pertemuannya dengan Nyai Tanca.
siapa pemimpin pergerakan orang-orang itu? Apakah Rangsang Kumuda? Kendit Galih kini agak terkejut. Jadi Ki Patih sudah mendengar nama itu. Apakah ia yang memimpin kegiatan yang berlangsung di Karangwatu? Bukan, Kakang. Rangsang Kumuda memang salah seorang pimpinannya. Akan tetapi, masih ada pimpinan yang lebih tinggi. Orangnya masih muda dan tampan. Orang itu yang nantinya akan menduduki dampar Singgasana bila Majapahit berhasil dirobohkan. Siapa nama orang itu? Namanya adalah Raden Rukmamurti. Ada pula yang menyebutnya sebagai Raden Panji Rukmamurti. Hening kini menggeраtak. Pradabasu tidak berbicara. Kendit Galih ikut diam memberi ruang kepada Gajah Mada untuk berpikir. Saat manggut-manggut, Gajah Mada kemudian melakukannya dengan perlahan. Dan kamu, apa yang akan kamu laporkan, Samudra? Apa yang akan aku laporkan adalah hal yang ringan saja, Kakang. Aku ingin Kakang mewaspadai gerakan yang dilakukan oleh Rakembar. Gajah Mada kini agak termangu. Ada apa dengan Rakembar? Di mana-mana dan dalam setiap kesempatan, Rakembar selalu menjelek-jelekkan Kakang Gajah Mada. Di setiap kesempatan, ia selalu berusaha untuk merusak nama Kakang. Aku tidak tahu untuk dendam yang mana Rakembar melakukan itu. Rakembar atau Rakrean Kembar adalah salah satu dari mereka yang oleh Sri Baginda Jayanegara diberi anugerah gelar Dharma Putra Winesuka Rakrean Kembar. Rakembar bersahabat akrab dengan para Rakrean yang lain. Ketika pemberontakan dilakukan oleh Rakuti dan komplotannya, Rakembar sedang tidak berada di ibu kota Majapahit. Rakembar tengah mendapat tugas untuk mengunjungi Sungenep di Madura. Andai Rakembar berada di ibu kota, boleh jadi Rakembar juga akan terlibat dalam makar yang dikendalikan oleh Rakuti. Terakhir, Rakembar bersahabat dengan kekuatan makar yang tersisa, Ratanca. Kematian Ratanca yang telah tertikam oleh keris dari Gajah Mada mungkin bisa menjadi penyebab ulah dari Rakembar itu. Bagaimana, Kakang? Biar saja. Apapun yang dia lakukan, kita biarkan saja dulu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan persiapan untuk menggempur Karangwatu. Sebagai pimpinan Bayangkara, aku yang mengambil alih. Karena kini Gajah Enggon masih belum siuman. Akan kukendalikan langsung penyerbuan ke Karangwatu itu. Betapa terperanjatnya Pradabasu, Kendit Galih dan Rim Samudra mendengar ucapan itu. Senopati Gajah Enggon kenapa, Kakang? Tanya Riung Samudra. Dengan jelas dan ringkas, Gajah Mada menuturkan peristiwa yang telah terjadi. Pradabasu lebih terperanjat lagi ketika Gajah Mada juga bercerita tentang Raden Cakradara yang diduga terlibat dalam rencana makar yang akan menggoyang pilar istana Wilwatika itu. Gajah Mada menguraikan dengan jelas siapa sosok Rangsang Kumuda dan siapa pula sosok yang berada di balik nama Pakering Suramurta. Apabila kalian hendak menengok Gajah Enggon, silakan. Ia dalam perawatan di balik Gringsing. Tetapi sebelumnya, apa saranmu? Apa yang sebaiknya aku lakukan pada perempuan itu? Aku ingin ia pergi sejauh-jauhnya dari Raden Kudamerta dan jangan pernah muncul lagi. Aku tidak ingin ketenangan rumah tangga dari Raja Dewi Maharaja terganggu. Pradabasu menatap raut wajah Gajah Mada seperti mencari sesuatu di balik wajah itu. Bahwa Gajah Mada bisa bersikap demikian adalah bukan hal yang perlu membuat dirinya merasa heran karena Pradabasu sangat mengenal Gajah Mada. Jika melihat masalahnya secara utuh, sebaiknya
Raden Kudamerta yang harus ditanyai. Apakah Kakang sudah melakukan itu? Sudah. Namun kesempatan yang kumiliki terputus. Aku akan mengulang lagi untuk menanyakan itu. Yang sebaiknya aku lakukan setelah mendapat petunjuk dari Ibu Ratu Gayatri. Baiklah, sekarang tunjukkan kepadaku yang mana orang itu. Patih Daha Gajah Mada kini kembali masuk ke lingkungan makam mengikuti kaki Pradabasu, Kendit Galih dan Riung Samudra. Penampilan tiga orang itu dalam penyamaran dan sangat sulit untuk dikenali. Bahkan Gagak Bongol sekalipun juga tidak mengenalinya. Gagak Bongol yang memperhatikan dari kejauhan tidak menyangka orang yang berjalan terpincang-pincang bersama dengan Patih Daha itu adalah Pradabasu. Yang mana orangnya, adik? Kakang lihat dua orang yang berdiri itu. Yang seorang adalah nenek yang mungtar susur di mulutnya, dan yang seorang lagi yang gemuk. Tanya Pradabasu. Ya, tidak mungkin yang nenek-nenek itu. Aneh juga kalau Raden Kudamerta beristri seorang perempuan yang gemuk itu. Tentu bukan, Kakang. Perhatikan perempuan yang memegang pisau di belakang perempuan gemuk itu. Dan perhatikan pula kemana arah matanya dalam memandang. Gajah Mada kini memperhatikan wajah perempuan itu dengan seksama. Rupanya perempuan yang bernama Dyah Menur itu juga melakukan penyamaran, menilik upayanya dalam menyembunyikan jejak kecantikannya melalui wajah yang dibuat kotor dan juga pakaian yang lusuh. Wajahnya kini terlihat kotor yang pasti memang disengaja supaya kotor. Bila wajah itu dikembalikan bersih, jelas ia adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kau lihat perempuan itu, Kakang? Ya, aku melihatnya. Aku melihat arah pandangnya. Raden Kudamerta yang menjadi sasaran perhatiannya. Wajahnya tampak amat tertekan. Lalu mana anaknya? Anaknya sedang dititipkan. Sebenarnya lah, perempuan itu adalah Dyah Menur yang membawa hati yang remuk. Beberapa jengkal di depannya, Raden Kudamerta yang merasa sakitnya kumat bahkan juga berdarah. Raden Kudamerta terlihat menyeringai menahan rasa sakitnya. Melihat keadaan itu, Dyah Menur yang merasa tertikam seolah dadanya kini terluka dan berdarah. Perempuan itu amat tidak sabar ingin segera mengurus keadaan suaminya sebagaimana selama ini telah ia lakukan. Kakang Kudamerta, ini aku di sini, Kakang. Ini aku Dyah Menur, Kakang. Aku istrimu, Kakang. Akan tetapi ratapan itu hanya menggema dalam hatinya. Dyah Menur tidak mungkin berteriak atau memanggil namanya. Tidak mungkin pula ia berlari untuk menghambur mendekatinya. Bahkan juga tidak mungkin bagi Dyah Menur untuk menganggap Raden Kudamerta adalah tetap suaminya. Dyah Menur amat gelisah ketika melihat dada suaminya yang berdarah itu. Bila mungkin Dyah Menur amat ingin melepas selendang penutup kepalanya untuk membalut luka itu. Dengan perlahan, Dyah Menur kini melepas kerudung yang dikenakannya. Kau lihat Raden Kudamerta terluka, ucap Dyah Menur dalam nada yang berbisik kepada perempuan di sebelahnya. Ya, jawab perempuan yang sebaya dengannya itu. Tolong kau berikan selendang ini kepadanya, kata Dyah Menur. Perempuan sebaya yang dimintai tolong itu kini terkejut, bahkan kini berubah menjadi rasa heran. Raden Kudamerta telah beristri dan istrinya bukanlah orang sembarangan. Istri Raden Kudamerta adalah Sekar Kedaton Mojopahit. Berani-beraninya perempuan yang berada di depannya itu berniat untuk mencuri perhatian. Memberikan sehelai selendang apa artinya kalau bukan mencuri perhatiannya? Perempuan yang dimintai tolong itu kemudian memandang Dyah Menur tanpa berkedip. Dyah Menur
tidak mengalihkan perhatiannya dari Raden Kudamerta. Betapa cemas Dyah Menur melihat pakaian suaminya yang kini berdarah. Dyah Menur baru menoleh ketika perempuan di depannya itu kini telah menggamit tangannya. Kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Tanya perempuan itu. Aku hanya merasa kasihan. Dada Raden Kudamerta telah berdarah. Aku tidak punya maksud apapun. Oh iya, namaku Dyah Menur. Siapa namamu? Sikap Dyah Menur yang ramah tidak meluruskan rasa heran dari perempuan itu. Namaku Prabu Rasmi. Aku emban yang mengabdi di Istana Kiri. Jawab perempuan itu. Adi Prabu Rasmi, tolong bantulah aku. Aku tidak berniat mencuri perhatiannya. Berikan saja selendang ini untuk membalut lukanya. Prabu Rasmi takjub dan juga bagian tersihir. Prabu Rasmi yang bagai kehilangan akalnya kini menerima selendang itu. Selendang yang dimanfaatkan sebagai kerudung menutupi wajah dari sengatan matahari. Tolong berikan ini, Adi. Lihatlah, dadanya kini telah berdarah. Baiklah. Apa yang terjadi itu tidak luput dari perhatian Gajah Mada yang mengikuti lewat pandangan matanya. Prabu Rasmi yang berjalan mendekati Raden Kudamerta juga tidak lepas dari perhatiannya. Adalah Raden Kudamerta yang merasakan nyeri itu makin menggigit tulangnya. Ia berdiri bersandar pohon sembojo sambil membasuh keringat ketika emban Prabu Rasmi datang mendekatinya. Emban Prabu Rasmi adalah emban yang melayani istrinya. Emban yang datang mendekat itu dengan sendirinya dikenalinya. Raden Kudamerta terheran-heran ketika emban itu kemudian menyerahkan secerai kain. Apa ini? Untuk membalut luka Raden. Raden Kudamerta kini terheran-heran, dan dengan segera rasa heran itu berubah menjadi terbelalak saat mengenali selendang itu. Raden Kudamerta kini nyaris tidak sadar akan mengguncang lengan dari emban Prabu Rasmi. 1-2 orang pada jarak yang dekat melihat apa yang kini terjadi. Mana dia? Tanya Raden Kudamerta dengan suara yang diredam. Prabu Rasmi terkejut ketika melihat Raden Kudamerta terkejut. Rupanya selendang itu memiliki makna yang luar biasa bagi Raden Kudamerta. Prabu Rasmi membalikkan badan, tetapi perempuan penitip selendang itu telah lenyap. Cepat katakan di mana orang yang menitipkan selendang ini. Tekan Raden Kudamerta.